Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya yang mengikuti ibadah Natal anak sekolah minggu gereja kita saat ini. Kami mengucapkan kepada kita sekalian, secara khusus buat anak-anak kami sekolah minggu, selamat Hari Natal buat kita seluruhnya. Selamat Hari Natal. Pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang menyertai kita sekalian, terlebih anak-anak kami sekolah minggu. Meskipun pandemik corona membuat kita harus beribadah dan bernatal di rumah masing-masing, namun kita harus meyakini bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dan beserta dengan kita. Karena Ia adalah Immanuel dan Ia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Oleh karenanya, sebelum kita masuki ibadah Natal kita saat ini, marilah berdoa sejenak di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat yang pertama dan yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Dialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus umat manusia dari perhambaan dosa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami angkat jiwa,
Kepadamu kami percaya, Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau masih memperkenankan kami beribadah, merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah melalui ibadah perayaan Natal ini, iman kami semakin diperbaharui dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan pikiran kami semakin diteguhkan. Ikatan kasih semakin dikokohkan dan roh saling menolong ditumbuhkan, sehingga kami bertumbuh ke arah kesempurnaan di dalam pengenalan Engkau. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar dalam hidup ini semua aktivitas kami, dimanapun kami berada, supaya perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Baharuilah hati kami, supaya kami tetap mampu mengaku bahwa Engkaulah Tuhan semesta alam, dan Engkaulah yang patut disembah. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, ayat yang pertama dan yang kedua, Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Natal kita saat ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Kita membaca secara responsoria. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat yang pertama dan yang kedua, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh
Kita masuk pada liturgi ekstra. Langit, duhut, kanoon, amen. Itu bate batama, langit tu kanoon, amen. Belum mana ditopa di batang langit duhut kanoon. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 63, ayat yang pertama, Tuhan karyamu sungguh besar. Tuhan karyamu sungguh besar, ya Halik semesta. Bintang dan bulan surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Kita masuk pada liturgi penciptaan. Bumi dan segala isinya pada awalnya begitu indah dan teratur, serta sempurna. Semua diciptakan dengan begitu luar biasa. Kita sering bertanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta isinya itu? Siapakah yang mengaturnya? Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Kuasa dan maha mulianya Allah. Ia menciptakan aku, matahari dan sinarnya. Allah yang maha kuasa, hanya kepadanya lah aku tunduk. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan yang menciptakan aku, bintang. Ia memberikan aku cahaya untuk menerangi kegelapan di malam hari dan bertaburan di langit yang biru dan tinggi. Melalui aku, Tuhan menyatakan keindahan ciptaan yang dikerjakan oleh tangannya dan mengalami setiap sisi gelap manusia dan ciptaan lainnya. Aku sujud dan tunduk kepadamu ya Tuhan, Allah semesta alam. Terpujilah Engkau, Tuhan. Air. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Pada awalnya, bumi masih kosong dan belum berbentuk. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengan firman-Nya, Ia telah mengaturku sedemikian rupa. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa, aku telah dibentuk menjadi ciptaan yang begitu indah. Sehingga terciptalah samudera dan lautan, dan terbentuklah daratan. Aku sujud dan tunduk kepadamu, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Bumi, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan. Ia yang telah menjadikan diriku, bumi dan langit. Dengan firman-Nya, Ia telah mencipta. Aku telah dicipta dengan begitu indah, dengan berbagai lapisan-lapisan
yang memberikan kenyamanan bagi makhluk ciptaan yang ada di dalamku. Sungguh aku sangat tunduk dan sujud menyembah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Terpujilah Engkau Tuhan. Angin, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan. Ia menciptakan segala sesuatu yang dahulunya tidak ada, kini menjadi ada. Dengan firman-Nya, aku dibentuk memberi kesejukan kepada ciptaan yang telah diciptakannya. Aku adalah angin yang dapat memberikan kesejukan dan dapat untuk merobohkan. Tetapi aku tunduk dan sujud menyembah Tuhan, karena Dialah yang memberikan kesejukan yang abadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan menciptakan aku pohon, aku dapat merasakan sejuknya embun di pagi hari, hangatnya sinar mentari, dan indahnya bintang pada malam hari. Semuanya ini telah memberikan semua kebutuhanku. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan keagungan dan kuasa ada padamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Manusia laki-laki, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Demi firman-Nya, Ia menciptakan aku dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan kepadaku. Ia menciptakan aku segambar dan serupa dengan Dia. Dia memberikan kuasa kepadaku atas semua ciptaan lainnya untuk memelihara dan melestarikannya. Sungguh aku puji keagungan-Mu Tuhan, sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu kuasa. Dengan firman-Nya, Ia telah menciptakan aku dari tulang rusuk laki-laki. Ia telah menciptakan aku begitu indah sesuai dengan firman-Nya. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260, ayat yang pertama dan yang kedua, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Menerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Kita masuk dalam liturgi jatuhnya manusia dalam dosa. Wah, indah sekali semua ciptaan Allah. Allah juga memberi nama manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa.
Dan mereka tinggal di Taman Eden dengan penuh sukacita. Tetapi iblis tidak senang melihat kebahagiaan manusia, maka iblis yang masuk ke dalam ular memperdaya manusia dengan tipu muslihatnya. Mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Suatu hari iblis masuk ke dalam ular dan membujuk Hawa melawan Allah. Menurut kepada iblis, begitu juga dengan Adam, mereka memakan buah yang dilarang Allah. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Allah. Maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Akulah sifat yang paling banyak diminati oleh manusia. Mulai dari anak kecil pun sudah ada. Kalau seorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa. Maunya marah terus. Lagu sekolah minggu yang berbunyi begini. Bohong, bohong, bohong. Bohong itu dosa. Tetapi kenyataannya tetap saja manusia bohong. Orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anak, supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. What? Aku adalah iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang galak-galaknya manusia tidak senang melihat orang lain senang, tapi senang melihat temannya susah. Itu karena iri hati. Tahu padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang, tetapi begitu juga namanya iri hati. Harus belajar. Mas nanti aja kalau udah mau dekat ujian. Kalau ujian nanti nggak bisa, contek sama teman aja. Apa? Mau ke sekolah minggu? Enakan juga nonton sambil tidur-tiduran. Begitu indah dan penuh mulianya kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Manusia dan Allah memiliki hubungan yang begitu dekat dan harmonis. Akan tetapi, kita justru menuruti hawa nafsunya dan mendengarkan segala rayuan iblis untuk melanggar apa yang telah Allah firmankan bagi kita. Allah pun menjadi murka terhadap kita. Walaupun kita sudah terbukti salah dan memberontak terhadap firman Tuhan, kita justru saling menyalahkan satu sama lain dan mencari pembenaran terhadap dirinya. Sungguh, kita tidak mengakui perbuatan salahnya kepada Tuhan, tetapi justru saling melemparkan kesalahan. Marilah kita mengingat bahwa apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Apa yang kita kerjakan harus jugalah kita menerima konsekuensi atau buah dari pekerjaan kita. Manusia telah memberontak dan melawan terhadap firman Tuhan. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia diusir dari Taman Eden. Keletihan, kesusahan, sakit, dan penderitaanlah yang menjadi upah manusia di bumi ini, sampai ia akan kembali juga ke tanah dari mana ia terbuat. Ketahuilah, kini engkau berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu, rendahkanlah hatimu, akuilah dosamu dengan penyesalan. Barang siapa mengakui dosanya akan menerima pengampunan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami memohon pengasihan-Mu. Kami sadar telah melakukan pelanggaran atas perintah-perintah-Mu. Kami sering mengabaikan hukum-Mu, kami melupakan firman-Mu, kami telah berdosa dalam perkataan dan perbuatan. Ya Tuhan, Engkau mengutus kami ke dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Engkau menganugerahkan kami talenta, tetapi pemberian-Mu itu kami sia-siakan. Firman-Mu tidak kami hayati di keluarga, di sekolah, maupun dalam interaksi dengan orang lain. Kami telah berdosa kepadamu. Ya Tuhan, kasihanilah kami di tengah perkembangan zaman yang penuh tantangan. Kami sering tergoda untuk melupakan Engkau
Kami bukan semakin peduli dengan orang lain, malah kami semakin mementingkan diri sendiri. Kami tidak mau menolong orang lain bila kami melihat tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan. Cahaya iman kami sering tersembunyi dan kebenaran-Mu menjadi tersingkirkan oleh ulah kami. Kasihani dan ampunilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengampuni engkau. Allah yang Maha Kudus mengasihi engkau. Dosamu diampuninya. Carilah semuanya itu di dalam Kristus Yesus yang kelahirannya kita rayakan pada saat ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita dengarkan lagu pujian dari guru sekolah minggu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, ayat yang pertama dan ketiga, O datanglah Immanuel.
umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap sehera, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita dengarkan liturgi yang keempat, janji Tuhan. Akibat dari dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Namun Allah masih terus membantu manusia dalam kehidupannya, dan Ia memberi janji keselamatan terhadap manusia bahwa Juru Selamat akan datang. Mari kita dengarkan liturgi ketiga. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Yesai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya, yang akan berubah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Anak laki-laki telah lahir untuk kita, dan segala kuasa ada padanya. Dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ia yang memberi damai sejahtera selamanya, dan akan memerintah di atas tahta Daud. Berkuasa atas kerajaannya dan memimpin dengan adil dan jujur sampai selama-lamanya. Akan lahir di kota kecil Bethlehem. Dari sana akan datang seorang yang memerintah Israel. Ia kelak kakak seperti seorang gembala. Akan melindungi dombanya dengan kekuatan Tuhan. Berkuasa atas nama Tuhan, rakyatnya akan bahagia, aman, dan sejahtera. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi.
membawa damai. Kita dengarkan lagu pujian Natal di Hatiku dari Yosepin Ciraboru Naibaho. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110, di Bethlehem telah lahir. Semoga
Kita dengarkan liturgi kelahiran Yesus Kristus. Tibalah saat yang dinantikan itu, Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Dialah disebut Mesias, Juru Selamat dunia. Marilah kita dengarkan berita sukacita kelahiran Juru Selamat. Mari kita mendengarkan liturgi keempat. Semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di Syria. Maka bagilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita akan masuk pada penyalaan lilin. Kami mengundang untuk menyalakan lilin, yaitu pengkhotbah Amang Pendeta Apriando Raja Gugup, Sintua, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, dan orang tua. Kami juga mengundang buat anak-anak kami untuk menyalakan lilin di rumah masing-masing.
Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita mendengarkan puisi dari Cahaya Borumanik. Lilin tu kecil tapi terang cahayanya, badan tu kecil tapi Tuhan yang punya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119, ayat yang pertama dan yang kedua. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bunilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita dengarkan liturgi kelahiran baru. Kelahiran Yesus adalah sukacita bagi umat manusia. Kita harus mensyukuri dan memuliakan Yesus Kristus dengan hati tulus dan ikhlas. Segala pujian dan ucapan syukur kita persembahkan kepadanya. Marilah kita dengarkan liturgi ke-5. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur
kepada namanya yang kudus. We wish you a Merry Christmas and a Happy Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Bring us something important, bring us something important. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. To you and your kin, we wish you a Merry Christmas. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, berkuasanya untuk selamanya. He burns forward till we get some, so bring it right here. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Like a big important, we all like a big important with all. Aku adalah si sukacita. Indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon Natal ini, begitu indah. Lampunya kerlap-kelip dan hiasannya yang cantik. Dunia terasa begitu indah karena setiap orang mampu selalu bersukacita. Mari kita bersyukuri berkat Tuhan. Pasti setiap orang akan lebih mudah untuk tersenyum. Rendah hati, di hadapan Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semua sama. Kalau setiap orang menyadari hal itu, maka kita akan selalu bersukacita dan tenang. Joy to the earth, the Savior reigns. Sabar, kesabaran pasti mendatangkan kebaikan. Orang tua kita sabar merawat dan mendidik anak-anaknya. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah minggu. Mereka tetap sabar biarpun anak didiknya terkadang tidak baik. Kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati. Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya padaku, kepadamu, dan kita semua manusia. Karena itu marilah kita hidup saling mengasihi, supaya damai dan sukacita Natal dapat kita rasakan. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 94, ayat yang pertama dan yang kedua, Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bekal. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Kita berdoa.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat Natal. Iya, terima kasih ya anak-anak kami sekolah minggu yang pada saat ini sedang bernatal ya. Kalau kita lihat ada sesuatu yang berbeda saat ini dalam perayaan Natal. Kalau selama ini ya kita bernatal di gereja, kita boleh bernyanyi bersama, kita boleh berdoa bersama. Nah saat ini ada yang berbeda, kita Natal di rumah masing-masing dan kita mengikuti Natal itu lewat video di akun YouTube gereja kita. Nah, Amang mau tanya dulu sebelum Amang berkhotbah pada saat ini. Kalau sekarang mengikuti ibadah di rumah, dibeli enggak sama bapak mama baju barunya? Coba, siapa yang beli baju barunya? Angkat tangan. Wah, ada yang beli, ada yang enggak ya. Tapi enggak apa-apa, kita harus bersyukur ya. Mau baju baru, mau baju lama yang masih boleh kita pakai, itu harus kita syukuri ya. Itu yang paling penting. Adik-adik sekolah minggu, tahu enggak kenapa kita ibadah Natalnya di rumah masing-masing? Ada yang tahu enggak? Coba, siapa yang tahu? Nah, kenapa? Kenapa kita Natal di rumah? Iya, karena adanya pandemi virus corona. Jadi, sesuai dengan anjuran pemerintah, kita melaksanakan Natal di rumah, terlebih lagi buat adik-adik kami sekolah minggu. Nah, firman Tuhan pada saat ini yang menjadi renungan kita dalam Natal sekolah minggu saat ini tertulis dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Seperti inilah dikatakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Sekarang Amang mau tanya, siapa yang pernah takut? Ayo, jujur dulu. Siapa yang pernah takut? Ada ya, pasti kita pernah ya mengalami takut. Kenapa kalian takut? Coba dulu. Kenapa kalian takut? Coba. Banyak ya, kenapa yang membuat kenapa kita takut ya, banyak hal. Ada yang takut ya tidak dikawani ke kamar mandi. Ada yang takut ketika dia tidak ditemani orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Ada yang takut kalau dia tidur sendiri. Banyak yang membuat kita takut ya. Nah, ternyata ketakutan itu muncul paling banyak, paling sering karena kita takut tidak mempunyai teman. Karena kita takut tidak ada yang menemani kita. Kita takut karena ada yang tidak menyertai kita. Nah, coba Amang tanya, siapa yang takut sama corona? Wah, semua takut sama virus corona ya. Ya, kita takut supaya tidak terkena virus corona ya. Siapa takut sama Tuhan? Iya, kalau dikatakan takut akan Tuhan, berarti kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Siapa yang pernah berdosa? Siapa yang pernah melakukan salah? Siapa yang pernah melanggar perintah Tuhan? Wah, banyak juga ternyata ya. Tadi katanya siapa yang takut Tuhan tunjuk tangan. Siapa yang melakukan kesalahan, melakukan dosa tunjuk tangan. Kalau takut akan Tuhan, maka dia takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, ketika situasi corona kita semua ketakutan, aduh gimana ya, janganlah aku kena, jangan nanti aku sakit,
aduh janganlah orang tuaku terkena. Atau kalau mungkin ada yang terkena orang tuanya, keluarganya, kita pasti berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jagai bapak, mama, berikan dia kesembuhan Tuhan. Pasti kita semua seperti itu ya. Kalau kita takut tadi misalnya untuk pergi ke kamar mandi, kita pasti membanguni orang tua kalau pas malam hari, ma temani, pa temani, atau pada waktu mau tidur, pa temani, ma temani, perlu penyertaan. Nah, kehidupan orang tanpa penyertaan Tuhan juga akan mengalami ketakutan. Jadi dulu setelah manusia diciptakan Tuhan adik-adik, manusia itu berbuat dosa, ya akhirnya mereka putus hubungan dengan Tuhan. Ya, mereka tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Mereka menjauhi Tuhan. Akhirnya Tuhan begitu jauh. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka tidak disertai Tuhan, hanya kesedihan yang akan datang. Ketakutan yang akan datang dalam hidup manusia. Tapi Tuhan itu begitu baik. Dia tidak membiarkan manusia hidup dalam ketakutan. Dia tidak membiarkan manusia itu sendirian. Oleh karena itulah, karena dosa manusia menyendiri terpisah dari Tuhan, tidak disertai Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang begitu baik datang. Lalu dia berikanlah anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita rayakan. Sehingga seperti apa yang dikatakan tadi, ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus datang, maka manusia tidak perlu takut lagi. Maka manusia tidak boleh takut lagi. Karena apa? Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan itu tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Jadi buat adik-adik, kalau ada saat ini yang masih takut untuk pergi ke kamar mandi, masih ada yang takut untuk tidur sendiri, jangan takut. Kalau kau berdoa, kalau kau yakin sama Tuhan, maka Tuhan akan menjagaimu. Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan menyertaimu. Demikian juga kalau adik-adik kami takut karena virus corona di mana-mana, berdoa sama Tuhan. Lakukan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Coba, siapa yang boleh bilang? Ayo, coba dulu apa itu protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona? Mencuci tangan. Di air yang mengalir menggunakan sabun. Baru apa lagi? Memakai masker setiap saat. Lalu apa lagi? Menghindari kerumunan, berkumpul-kumpul dihindari, menghindari kontak fisik ya. Makanya sekarang salam itu bukan bersalaman berjabat tangan lagi kan, tapi salam sehat supaya kita semua sehat. Namun selain itu yang membuat kita terhindar dari virus corona, yang membuat kita tidak takut kepada corona adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika Dia menyertai kita, ketika Dia menjagai kita, maka kita akan dimampukan untuk melewati hidup ini. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini mau menyatakan, Yesus yang lahir itu adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang Immanuel. Ketika Yesus lahir, itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Tidak perlu takut untuk segala hal, tapi yang perlu menjaga diri dan berserah kepada Tuhan. Jadi jangan takut lagi ya. Ingat, Yesus yang lahir yang kita rayakan, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Jadi selamat Natal lah buat adik-adik kami. Pesan dari Amang Pendeta, pesan dari para penatua, pesan dari orang tua pada saat ini kepada kalian semua, bertumbuhlah di dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, tetapi bagaimana melakukan perbuatan yang baik
serta senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Dia akan menyertai adik-adik, menyertai kita semua sehingga kita tidak takut untuk menghadapi bahkan situasi sulit karena COVID yang saat ini sedang melanda kita. Tuhan memberkati kalian. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita boleh Natal lagi di gereja ya. Tuhan memberkati. Demikian juga buat para orang tua kami yang bersama dengan anak-anak kami di rumah saat ini dalam Natal. Kami juga berdoa buat para orang tua. Ya, semakin dimampukan Tuhan di dalam mendidik anak-anak. Karena apa, Amang Inang? Kami dari gereja mungkin tidak bisa langsung bersentuhan dengan anak-anak itu. Kami mengharapkan kepada kita sekalian orang tua memang lebih lagi untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, memberikan pelajaran tentang firman Tuhan kepada anak-anak, memberikan pelajaran tentang apa yang terjadi. Semoga anak-anak kita ini bertumbuh di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi, selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang lahir pada saat ini yang kami rayakan dalam Natal ini. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan supaya kami tidak lagi takut untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kadang karena keadaan situasi terlebih karena COVID ini Tuhan, kami menjadi manusia yang penuh dengan ketakutan. Namun Tuhan meyakinkan dan menguatkan kami lewat firman-Mu bahwa Tuhan tidak pernah diam untuk apa yang boleh kami hadapi, bahkan untuk situasi sulit yang kami hadapi. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami, penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, dalam proses pertumbuhannya mereka bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat kepada orang tua, sayang kepada teman-temannya, adik dan kakaknya. Kami serahkan juga orang tua agar Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam mendidik anak-anak kami, terlebih mendidik di dalam firman Tuhan sehingga mereka bertumbuh di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka, kami serahkan ibadah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Lahirnya Almasih.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat Natal buat kita seluruhnya. Semoga sukacita Natal memenuhi hati kita seluruhnya, terlebih secara khusus buat anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Untuk seluruh orang tua kami dan ibu-ibu kami semuanya, kami mau mempersembahkan sebuah lagu spesial di Hari Ibu. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta.